Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mai Lutfiana dari kelas 6D Manajemen Pendidikan Islam, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdianto MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil materi mengenai konsep mutu W. Edward Deming. Adapun penjelasan konsep mutu W. Edward Deming sebagai berikut. William Edward Deming, 14 Oktober 1900 sampai 20 Desember 1993. Deming merupakan warga Amerika, seorang profesor bidang statistik dan juga bekerja sebagai penulis dan konsultan. Deming lebih dikenal di Jepang daripada di Amerika karena perannya dalam memperbaiki desain layanan, kualitas produk, pengajian dan penjualan dengan menerapkan metode statistik. W. Edward Deming pada perkembangannya telah memunculkan beberapa penghargaan award yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melaksanakan Total Quality Management (TQM), di mana TQM ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari gagasan Deming di atas. Salah satu award itu adalah Deming Award yang ditetapkan pada tahun 1951 untuk mempengaruhi jasa Deming terhadap mutu kualitas di Jepang. Siklus Deming Cycle. Tahapan siklus Deming: A. Mengadakan riset konsumen dan menggunakannya dalam perencanaan produk plan. B. Menghasilkan produk do. C. Memeriksa produk apakah telah dihasilkan sesuai rencana. Cek. D. Memasarkan produk tersebut. E. Menganalisis bagaimana produk tersebut diterima di pasar dalam hal kualitas, biaya, dan kriteria lainnya atau analisis. 14 poin mutu Deming. Pertama, merumuskan visi inovasi baru sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perlu adanya upaya meningkatkan produk dan jasa agar organisasi kompetitif. Organisasi jangan berpikiran jangka pendek. Kedua, perlunya falsafah baru. Organisasi perlu melakukan agenda perubahan, mengadaptasi cara-cara kerja baru. 3. Perlunya keahlian dalam statistik yang dibidangi dalam sumber daya manusia. Organisasi yang digunakan untuk mengembangkan mutu organisasi sehingga dapat mengurangi atau menyediakan inspeksi. Keempat, menghindari praktek menghargai bisnis dengan harga karena harga tidak bermakna jika tanpa mutu. Perlu menjalin hubungan dekat dan berjangka panjang dengan supplier. Yang kelima, perbaikan mutu produk dan jasa secara terus-menerus dan kemudian diikuti dengan penurunan harga. Kemudian yang keenam, yaitu perlunya pelatihan standar terbaik dalam kerja. Pelatihan merupakan alat terpenting dalam meningkatkan mutu tersebut. 7. Kepemimpinan bukanlah mengawasi tetapi memimpin. Perlu kepemimpinan yang mendorong meningkatkan proses produksi barang dan jasa lebih baik. 8. Dalam menjalankan kerja yang efektif, sangat penting menghilangkan rasa takut. Maka perlu mendorong budaya kerja yang aman dan mendorong sebuah motivasi. 9. Perlu tim kerja yang baik. Setiap unit kerja jangan membangun perbedaan dan pentingnya saling berkoordinasi dan bekerja sama.
10. Perlunya memperbaiki sistem organisasi untuk memperbaiki produktivitas, hilangkan slogan, desakan, dan target yang terkesan memaksa. 9. Hilangkan standar mutu yang didasarkan pada kuatan numerik dari hasil sebuah proses. Kemudian yang ke-12 yaitu hilangkan sistem kompetisi yang merusak kinerja, semangat, dan motivasi tim. Sistem penilaian ini sangat ditentang oleh Deming. 13. Perlunya keragaman pelatihan untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan kualitas kerja. Orang yang semakin tahu dan terampil akan membuat semakin giat bekerja dengan mutu yang baik. Kemudian yang terakhir, 14. Setiap orang yang ada di organisasi bertanggung jawab untuk melakukan transformasi budaya mutu. Kegagalan mutu. 1. Kegagalan mutu disebabkan kegagalan sebuah sistem di organisasi dan merupakan setiap proses yang ada di organisasi, maka sangat penting dalam mewujudkan mutu untuk melakukan perubahan sistem dan proses di organisasi. Kemudian yang kedua, tidak diikutinya prosedur yang disebabkan kegagalan sistem komunikasi. Kemudian yang ketiga, dikarenakan sumber daya yang tidak memiliki skill. Kemudian yang keempat, kurangnya motivasi, pengetahuan, dan keterampilan dan persoalan perlengkapan lainnya. 5. Penyakit mutu. 1. Tujuan tidak konstan. 2. Pola pikir jangka pendek. 3. Evaluasi prestasi individu melalui proses penilaian atau tinjauan kerja tahunan. 4. Rotasi kerja yang terlalu tinggi. 5. Manajemen yang menggunakan prinsip angka yang tampak. Sebab rendahnya mutu pendidikan dengan pendekatan Deming. Yang pertama, dikarenakan desain kurikulum yang lemah. Kedua, bangunan yang tidak memenuhi syarat. Ketiga, lingkungan dan budaya kerja yang buruk. Keempat, sistem dan prosedur yang tidak sesuai. Kelima, jadwal kerja yang kacau. 6. Sumber daya yang kurang. Kemudian yang ketujuh yaitu pengembangan staf yang tidak memadai. Out of the Carries dipublikasikan tahun 1982. Tujuan buku ini adalah untuk mentransformasikan gaya manajemen Amerika. Deming menulis buku ini karena keprihatinan manajemen Amerika dalam merencanakan masa depan dan meramaikan persoalan yang belum muncul. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah ketika muncul hanya akan mengakibatkan pemborosan biaya produksi dan akan meningkatkan harga yang harus dibayar pelanggan dan berujung pada pekerja yang dikorbankan. Kemudian yang keempat, kegagalan mutu dikarenakan kegagalan manajemen senior dalam menyusun rencana ke depan. Kemudian yang keempat, dalam Out of the Carries Deming menyerukan kepada dunia organisasi untuk mengubah pendekatan lebih baik daripada mengobati kesalahan tersebut. The Deming Prize (DP) merupakan penghargaan mutu tingkat nasional di Jepang yang diberikan kepada organisasi yang memiliki kriteria mutu TQM. DP merupakan obsesi setiap organisasi di Jepang terhadap
Terdapat 3 kategori penerimaan DP, yaitu pabrik perusahaan besar, menengah, dan kecil. Untuk mendapatkan DP, dilakukan uji elemen sebagai berikut: kebijakan dan tujuan perusahaan, kerjasama antar divisi, pendidikan tentang mutu, proses statistik, standarisasi, sistem kontrol, prosedur yang aman, pengaruh, peningkatan mutu, keuntungan, kenyamanan, dan keamanan, dan rencana masa depan organisasi tersebut. Kemudian kesimpulan, penghargaan Deming atau Deming Prize adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Jepang terkait dengan mutu atau kualitas. Pertama kali pada tahun 1985 ini memperingati jasa Dr. W. Edwards Deming terhadap kendali mutu Jepang, memperoleh dana dari hak cipta, penerbitan transkripsi ceramah Dr. Deming yang telah dibuatnya untuk JUS, Union of Japanese Skits and Engravers. Penghargaan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu per orang dan juga individu.